di video ini kita mau bersama-sama belajar tentang jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ini memang kelihatannya susah, tapi sebenarnya nggak terlalu susah kalau kalian sudah paham konsepnya. Apa sih maksudnya jumlah dan selisih dua sudut ini? Nah, sebelum aku jelasin, aku mau ajak kalian semua yang nonton video ini, jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini, dan juga feel free buat kalian buat share video ini ke teman-teman kalian. So, langsung aja kita bahas sama-sama. Jadi teman-teman, jumlah dan selisih dua sudut, artinya sudutnya ini dijumlah atau dikurangi. Jadi cara ngafalinya kayak gini teman-teman. Kalau ada sin A tambah B, kalau sin depannya S kan, sin itu selang-seling. Selang-seling gimana? Sin sama cos. Sin A cos B dan sin B cos A. Tandanya tetap, kalau tandanya dia plus, misalnya sin A tambah B, di sini juga plus. Oke, kalau sin A min B, tandanya dia juga minus. Oke, cukup jelas ya. Nah, kalau cos A plus B, maka kalau misalkan cos, dia itu tidak selang-seling, tapi sama. Jadi, cos dulu ya, cos A cos B, lalu sin A sin B. Oke, jangan dibalik ya, jangan sin dulu, tapi cos dulu, cos A cos B, sin A sin B. Cuman tandanya itu dibalik. Kalau soalnya cos A plus B, maka ini akan jadi cos A cos B min sin A sin B. Oke, kalau ini min, maka dia akan jadi plus. Nah, berikutnya setelah sin dan juga cos, kita ke tangan. Kalau tan, ini tan A plus B, maka yang atas ini penjumlahan atau pengurangan ya teman-teman ya. Yang bawah 1 plus atau minus dari perkaliannya, tan A kali tan B. Cuman tandanya kalian harus perhatiin. Kalau soalnya plus A plus B, maka yang atas ini plus, jadi tan A plus tan B per 1 min tan A tan B. Oke, ini dikali. Tapi kalau tan A min B akan jadi tan A min tan B 1 plus tan A tan B. Oke, jadi jangan sampai salah tandanya. Sekarang langsung aja kita ke contoh soal ya. Kalau ada soal gini, cos X plus 45 derajat. Nah, kalau cos tadi kan sama ya, jadi cos dulu. Cos X cos 45. Kalau tandanya ini plus, dia kebalikannya, jadi minus sin X sin 45. Maka cos X-nya tetap cos X. Cos 45 berapa? Setengah akar 2 min sin X tetap sin X. Sin 45 berapa? Setengah akar 2 juga. Oke, kalau kayak gini gimana nyelesainnya? Nah, dua-duanya di setengah akar 2 nih. Setengah akar 2 nya bisa kita keluarin, jadi cos X min sin X. Sudah ketemu hasilnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke coba yang kedua. Yang kedua soalnya nih teman-teman, sin 75. Nah, kan susah ya nemuin sin 75. Kalau kalian perhatikan di sudut istimewa nggak ada 75. Oke, nah tapi kita bisa cari pakai rumus ini teman-teman. Sin 75 kan bisa aku pecah gini ya. 75 itu adalah 30 derajat ditambah 45 derajat. Oke, maka kalau sin tadi selang-seling. Oke, jadinya sin 30 cos 45. Oke, tandanya sama. Kalau sin ini tandanya sama, plus sin 45 cos 30. Oke, sin 30 adalah setengah, cos 45 setengah akar 2. Oke, plus sin 45 setengah akar 2 juga, cos 30 adalah setengah akar 3. Maka kan jadi gini, 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Ini kan dikalikan 1/4 akar 6. 1/4-nya bisa dikeluarin teman-teman. Jadi akar 2 ditambah akar 6. Sampai sini cukup paham ya. Jadi teman-teman untuk beberapa sudut kalian bisa pakai kayak gini. Jadi contoh lagi teman-teman, aku pakai tangan ya. Tangan 15 derajat. Nah, kalau tangan 15 ini kita bisa pakai kayak gini kan. Tangan 60 derajat min 45 derajat. 60 sama 45 ini sama-sama sudut istimewa. Jadi kita bisa tahu kan hasilnya berapa.
Oke, kalau tangan gimana? Yang atas ini kalau misalkan ini min, maka ikut tandanya min juga. Jadi tan 60 min tan 45. Oke, per yang bawah kalau dia min, dia akan plus. Oke, 1 plus tan 60 kali tan 45. Oke, tan 60 berapa teman-teman? Akar 3. Tan 45 itu 1 per 1 plus tan 60 akar 3 tan 45 1. Ini kan jadinya akar 3 min 1 per 1 plus akar 3 kali 1 berapa? Akar 3. Oke, ini hasilnya. Tapi kalau kalian mau nasionalkan juga boleh. Dikalikan 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Ini cara perasionalan eksponen. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tonton di video merasionalkan akar. Kan sama dengan yang atas jadinya kita kali bangi ya. Akar 3 kali min akar 3 min 3 min 1 kali 1 min 1 min 1 kali min akar 3 adalah plus akar 3 per ini kalau dikalikan akan jadi 1 min 3. Oke, akan jadi 2 akar 3 min 4 per min 2. Oke, yang atas 2-nya keluarin ya. Jadi akar 3 min 2 per min 2. Coret akan jadi min akar 3 min akar 2, yaitu min akar 3 plus akar 2. Sama kan? Oke teman-teman, ini ada soal lagi ya. Sin A 24 per 25, A adalah sudut lancip. Lalu sin B sama dengan 12 per 13, B itu antara 90 sampai 180. Tentukan cos A min B. Nah teman-teman, sebelum kita mengerjakan, aku mau review dulu tentang kuadran. Oke, dalam trigonometri ini ada 4 kuadran kan? Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 itu antara 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran terakhir 270 sampai 360. Di kuadran 1 semuanya itu positif. Di kuadran 2 itu sin aja yang positif sama kosekan. Oke, kuadran 3 itu tan aja dan juga kotan yang positif. Yang terakhir adalah kuadran 4 ada cos dan juga sekan yang positif. Tujuannya apa teman-teman? Kalian tahu ini agar tahu nanti itu cosnya A atau tannya A itu plus atau minus. Oke, cukup jelas ya. Nah sekarang karena ditanyakan cos A min B, kita masukkan rumus dulu. Cos A min B akan sama dengan, kalau cos sama nggak selang-seling ya, jadi cos A cos B sin A sin B. Cuman tandanya yang tukar. Kalau ini min maka tandanya jadi plus. Oke. Nah di sini teman-teman, cos A kalian nggak tahu, cos B nggak tahu, sin A nya tahu 24 per 25, sin B nya tahu 12 per 13. Jadi kita harus cari dulu cos A dan juga cos B. Nah sekarang gimana cara carinya? Oke, kita mau cari dulu ya. Diketahui sin A sama dengan 24 per 25, A nya ini sudut lancip. Sudut lancip pasti di kuadran 1. Oke, maka teman-teman, sin rumusnya apa? Demi, depan per miring. Oke, sedangkan cos rumusnya adalah sami, samping per miring. Jadi kita cari dulu sampingnya ya. Caranya gimana? Miring kuadrat sama dengan depan kuadrat tambah samping kuadrat. Miringnya 25 dikuadratkan, depannya 24 kuadrat tambah samping kuadrat. 625 sama dengan 576 tambah samping kuadrat, sehingga samping kuadrat akan sama dengan 49. Sampingnya adalah 7. Oke, kalau kalian hafal triple Pitagoras, kalau 24 25 sama 7. Oke, sehingga sampingnya adalah 7, miringnya 25. Cosnya adalah 7 per 25. Tapi kalian harus cek dulu, A ini adalah di kuadran 1 atau lancip. Di kuadran 1 cosnya plus atau minus? Di kuadran 1 semua plus. Artinya cos A nya adalah plus 7 per 25.
Sekarang teman-teman, kita coba ya yang B. Sin B sama dengan 12/13. Dia antara 90 sampai 180, artinya di kuadran 2. Ini yang di kuadran 2. Maka cos B itu adalah samping per miring. Oke, ini adalah depan, ini adalah miring. Sehingga miring kuadrat sama dengan depan kuadrat tambah samping kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah samping kuadrat. Maka kalau kalian pakai tipe Pythagoras gampang ya, kalian harus hafal ya. Jadi akan ketemu samping kuadratnya 25, sampingnya adalah 5. Oke, sehingga di sini kita bisa tulis 5 per miringnya 13. Tapi kita tahu teman-teman, B ini di kuadran 2. Di kuadran 2 yang plus hanya sin dan kosekan. Artinya cosnya plus atau minus? Minus. Sehingga cos B ini adalah minus 5/13. Oke, maka kita kembalikan lagi ke ini ya. Cos A min B akan sama dengan cos A kali cos B. Cos A nya ini 7/25 dikali cos B nya min 5/13. Oke, ditambah sin A kali sin B. Ini ya 24/25 dikali 12/13. Ini akan jadi minus 35/25 kali 13 adalah 325 ditambah 24 kali 12 adalah 288/325. Oke, akan jadi 288 dikurangi 35, 253/325.